Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Percaya Tuhan bahwa waktu-Mu yang terbaik dalam hidup tak pernah terlambat, Yesus. Selalu tepat dalam kehidupan kami. Kami rindu kuasa mujizat-Mu Kau nyatakan dalam hidup kami. Hanya waktu-Mu pernah terlambat dan tak pernah terlebih cepat. Tuhan selalu tepat pada waktu-Mu. Tuhan kami beriman, kami percaya Tuhan. Harus setiap kita buka hati kita, terima waktu
terlambat untuk mengadakan mujizat, mengadakan kuasa, melimpahkan anugerahnya untuk memenuhi setiap kehidupan kami Tuhan. Hanya waktu-Mu Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu, untuk menerima hadirat-Mu Yesus, menerima waktu-Mu Tuhan, yang menjadi sumber pengharapan, yang menjadi sumber kekuatan, melewati setiap tantangan hidup kami. Waktu-Mu Yesus, kami mampu melewati setiap pencobaan, setiap pergumulan hidup kami. Kami berserah kepada-Mu. Hanya waktu-Mu pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk setiap musim demi musim yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu waktu Tuhan rencana-Mu yang terbaik buat kami. Terima kasih untuk kekuatan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami membawa kehidupan kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapi kami Tuhan, supaya firman-Mu memberikan kami kekuatan, memberi pertumbuhan iman, dan membuat kami semakin meyakini setiap janji Tuhan dalam kehidupan kami. Kami siap diberkati dengan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, pada tanggal 9 Agustus 1945,
Kota Hiroshima dan Nagasaki mengalami bom atom yang sangat luar biasa. Momen ini menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Bom atom ini memberikan sebuah dampak yang luar biasa di kota Hiroshima. Bayangkan dalam sekejap, saudara yang dikasihi Tuhan, kota itu hancur. Ratusan orang meninggal, ratusan orang mengalami cacat karena radiasi nuklir. Dan 70% bangunan di kota Hiroshima dan Nagasaki hancur luluh, saudara. Para ahli memperkirakan bahwa pemulihan akan bisa terjadi 70 tahun kemudian baru terjadi kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi keajaiban sungguh terjadi. Tahun itu juga 1945 di musim gugur ternyata mulai tumbuh alga, tanaman mulai bertunas, dan bunga-bunga mulai keluar. Dan itu menandai sebuah keajaiban yang luar biasa, dan seluruh masyarakat Jepang, mereka bahu-membahu di tengah segala keterpurukan ekonomi, keterpurukan infrastruktur, keterpurukan sosial, mereka semuanya bangkit dengan semangat yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, kunci kebangkitan Jepang dari kehancuran adalah mereka melupakan apa yang telah terjadi di masa lalu. Sebetulnya mereka bisa membalas serangan Amerika dan sekutunya karena Jepang memiliki angkatan persenjataan yang kuat. Tetapi mereka lebih memilih perdamaian. Dan sejak saat itu Jepang sampai hari ini mereka aktif dalam perdamaian dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, masyarakat Jepang tidak meratapi nasibnya kehancuran dan juga kesuraman penderitaan yang dia alami, tetapi mereka lebih menatap kepada masa depan. Mereka memiliki etos kerja yang luar biasa untuk membangun kotanya. Dalam hanya beberapa tahun, tahun 47, tahun 49, kota Hiroshima dan Nagasaki kembali bisa dibangun, direkonstruksi dengan baik, saudara. Dan sampai hari ini kita bisa melihat bahwa bangsa Jepang memiliki teknologi yang sangat luar biasa. Dan walaupun mereka tidak bisa menginvasi dunia, menaklukkan wilayah demi wilayah, tapi kita melihat sampai hari ini teknologi Jepang sungguh luar biasa, bisa menginvasi seluruh dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai 14 berkata demikian. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tidak peduli bagaimana kehidupan masa lalu saudara dan saya, apa yang telah terjadi di masa-masa yang telah kita lalui, mungkin penderitaan, mungkin kesusahan, mungkin kegagalan, mungkin kesedihan dan sebagainya. Saat ini firman Tuhan ingin berkata kepada kita, supaya kita mengarahkan diri kepada masa depan. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saat ini firman Tuhan saya berikan sebuah judul mengenai optimis. Sebagaimana optimisme yang dibangun oleh bangsa Jepang setelah mereka kalah dalam Perang Dunia Kedua. Saya percaya ketika kita bisa memiliki sikap yang optimis, ketika kita bisa memiliki semangat yang baru menatap ke masa depan, maka kita juga akan meraih sukses seperti bangsa Jepang. Optimis adalah meyakini segala sesuatu dari segi yang baik dan menyenangkan. Dan sikap yang selalu mempunyai harapan yang baik dalam segala hal. Itu optimis, saudara. Optimis adalah kata yang umum yang bisa dipahami oleh semua orang. Lawan daripada optimis adalah pesimis. Apa itu pesimis? Adalah orang yang bersikap dan berpandangan tidak baik tentang segala sesuatu. Sehingga timbul rasa khawatir, timbul rasa takut, rasa cemas, kalah, rugi, celaka, dan sebagainya. Orang yang demikian
akan lebih mudah untuk putus asa. Seorang penyair yang terkenal, Khalil Gibran, mengatakan, orang-orang optimis melihat bunga mawar, bukan durinya. Tetapi orang-orang yang pesimis terpaku pada duri dan melupakan mawarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini mungkin banyak prediksi yang diberikan oleh para pelaku ekonomi, para ekonom, para CEO. Menurut Warta Ekonomi dalam beberapa minggu terakhir, mayoritas CEO atau pemimpin perusahaan yang besar meyakini bahwa ekonomi baru akan pulih di kuartal pertama tahun 2022. Itu berarti kalau dari hari ini kira-kira 1,5 tahun kemudian ekonomi baru akan pulih seperti sebelum COVID-19. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menyikapinya? Jika kita melihat kenyataan dan prediksi para ekonom, mungkin kita bisa pesimis. Saudara dan saya bisa pesimis, bagaimana dengan pekerjaan kita, bagaimana dengan bisnis kita, bagaimana dengan studi kita, bagaimana dengan pelayanan kita. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita percaya kepada firman Tuhan, maka akan membuat kita selalu optimis. Di setiap pergumulan, di setiap kesesakan, di setiap penderitaan selalu ada kesempatan untuk mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Pertanyaannya, mengapa kita optimis? Yang pertama saudara, karena Tuhan beserta dengan kita. Ibrani 13 ayat yang kelima berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang beserta saudara dan saya. Yang setuju dengan saya katakan amin. Firman Tuhan berkata bahwa burung di udara Tuhan pelihara, bunga di ladang Tuhan hiasi. Terlebih kita semuanya orang yang percaya kepada Tuhan, kita semua pasti akan dipelihara oleh Tuhan karena Tuhan beserta dengan kita. Yang kedua saudara, mengapa kita optimis? Karena rencana Tuhan yang terbaik bagi kita. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa rancangan Tuhan buat saudara dan saya adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan yang penuh berkat. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kegagalan, tetapi sukacita, damai sejahtera, kemenangan di dalam Tuhan. Sebab itu mari kita hidup di dalam rencana Tuhan. Karena kita percaya bahwa rencananya tidak pernah gagal buat saudara dan saya. Ada seorang tokoh yang sangat terkenal di dunia, namanya adalah Abraham Lincoln. Ia adalah seorang yang selalu bangkit kembali dan tidak putus asa di tengah menjalani kehidupan yang penuh dengan kegagalan. Meskipun lahir di tengah keluarga yang miskin dan selalu kekurangan, tetapi dia memiliki impian, optimisme memandang kepada masa depan. Kita akan melihat tahun demi tahun kegagalan demi kegagalan yang dia alami. Tahun 1816 keluarganya diusir dari rumahnya dan ia harus bekerja pada umur 7 tahun untuk membantu keluarganya. Tahun 1831 ia mengalami kebangkrutan dalam usahanya. Tahun 1832 ia kalah dalam Dewan Perwakilan, ia kehilangan pekerjaan, mencoba masuk sekolah hukum tetapi ditolak. Tahun 1833 kembali menderita kebangkrutan dan harus membayar kepada bank selama 17 tahun. Tahun 1835 istrinya meninggal dan ia patah hati. Tahun 1836 ia menderita stres berat sehingga harus beristirahat di rumah selama 6 bulan, tidak ngapa-ngapain saudara. Tahun 1837 ia kalah dalam kontes pidato. Tahun 1840 ia gagal dalam pemilihan anggota Senat Amerika Serikat. Tahun 1842 menderita kekalahan untuk duduk dalam Kongres Amerika Serikat. Tahun 1848 kalah lagi di Kongres Amerika Serikat. Tahun 1849 melamar pekerjaan sebagai land officer tetapi ditolak. Tahun 1855 gagal lagi dalam pemilihan di Senat Amerika Serikat.
Tahun 1856 ia kalah lagi dalam pemilihan untuk menduduki kursi wakil presiden Amerika Serikat. Tahun 1858 kalah lagi dalam pemilihan di Senat. Saudara bayangkan, kegagalan demi kegagalan, kekalahan demi kekalahan. Tetapi tahun 1860, akhirnya ia menjadi presiden Amerika Serikat. Uniknya saat Abraham Lincoln menjadi presiden, ia berkata bahwa ternyata sekarang saya baru tahu, baru sadar bahwa saya ditakdirkan untuk menjadi seorang presiden. Saudara, luar biasa. Sekalipun dia gagal, jatuh, bangun, tetapi dia tidak menyerah. Walaupun hanya memerintah Amerika selama 4 tahun saja, karena selama 4 tahun itu, ya, sesudah itu dia ditembak mati oleh orang yang tidak setuju dengan kebijakannya, saudara. Tetapi Abraham Lincoln mencatatkan prestasi yang luar biasa yang membuat Amerika Serikat dikenal sebagai negara adidaya yang sangat disegani. 4 prestasi yang luar biasa itu adalah: 1, membuat Amerika Serikat bersatu. Pada saat Abraham Lincoln terpilih jadi presiden, keadaan Amerika kacau balau oleh perang saudara. Tetapi berkat Abraham Lincoln dia bisa menyatukan Amerika Serikat. Yang kedua, mewujudkan emansipasi warga Amerika. Pada saat dia terpilih, terjadi jurang yang sangat dalam antara kulit putih dengan kulit hitam. Tidak ada kesetaraan antar warga negara. Tapi saudara, di tangan Abraham Lincoln, semua warga negara Amerika sama kedudukannya, baik yang kulit putih maupun kulit hitam. Yang ketiga adalah penghapusan perbudakan. Abraham Lincoln sangat keras sekali memegang prinsipnya, memberikan persamaan bagi semua warga dan menghapuskan perbudakan. Yang keempat, memperlakukan aturan Homestead Act, yaitu semua warga yang miskin, semua yang tidak punya diberikan jatah tanah, saudara. Bahkan bisa diterima secara gratis, dan ini yang membuat Amerika mengalami ekonomi yang luar biasa. Satu kunci keberhasilannya yaitu bahwa ia tidak melihat kegagalannya sebagai sebuah kejatuhan, akhir dari segalanya. Ia berkata bahwa jalan hidup yang saya lalui memang licin dan sering saya tergelincir. Tetapi saya selalu optimis memandang kepada masa depan, bangkit lagi dan berkata kepada diri saya hanya tergelincir, bukan jatuh. Sehingga tidak ada alasan bagi saya untuk tidak bangkit lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Abraham Lincoln ini adalah kisah yang luar biasa, yang memberikan inspirasi buat saudara dan saya. Mungkin saat ini ada saudara dan saya yang sedang mengalami kegagalan. Ada yang sedang mengalami penderitaan. Ada yang sedang mengalami masa depan yang suram. Masalah demi masalah terjadi dalam kehidupan kita. Tapi jangan melihat kepada masa lalu. Mari kita melihat kepada masa depan. Percayalah masa depan adalah masa depan yang cerah. Percayalah bahwa Tuhan beserta kita. Dan rencana Tuhan adalah yang terbaik buat kita semuanya. Saya ingin mengajak kita untuk membaca slide ini bersama-sama. 3, 2, 1. Jangan sesali yang telah lalu. Optimis menatap masa depan. Jangan khawatir dan pesimis dengan keadaan dan perkiraan manusia. Mereka bukan Tuhan. Bersama Tuhan masa depanmu cerah. Amin. Jadi tetap optimis menatap masa depan. Optimis dengan keluargamu, dengan anak-anakmu, optimis dengan kesehatanmu, optimis dengan pekerjaan dan bisnismu, optimis dengan studi dan masa depanmu, optimis dengan gereja dan pelayananmu. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari kita akan bersama-sama mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia bekerja melampaui segala yang kita pikirkan dan segala yang kita doakan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
ada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizatmu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Bila Roh Allah hadir sekarang, mujizat pastikan terjadi. Di saat Roh Kudus bekerja, perkara dahsyat Allah lakukan. Yang sakit akan disembuhkan, yang miskin akan diperkaya, yang terbelenggu Dia bebaskan, hati yang duka dihiburkannya. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizatmu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizatmu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Sudah dikasih Tuhan, berapa banyak di antara kita saat ini membutuhkan campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita yang pesimis dengan keadaan kita, dengan masa depan kita, dengan semua yang telah terjadi. Tapi malam ini firman Tuhan, hari ini firman Tuhan berbicara kepada saudara dan saya bahwa Tuhan beserta dengan saudara. Bahwa rancangannya adalah rancangan yang terbaik bagi kita semuanya. Oleh sebab itu, saudara yang merindukan kekuatan iman untuk memiliki sikap yang optimis memandang kepada masa depan, mari kita angkat tangan kita. Saya akan berdoa untuk saudara dimanapun saudara berada. Bapa dalam surga, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat dimanapun jemaat-Mu berada ya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah kekuatan, pertolongan, sumber pengharapan, sumber penghiburan, sumber kekuatan bagi setiap jemaat-Mu. Berkati mereka semua Tuhan, untuk mereka tidak putus asa, untuk mereka tidak pesimis dengan keadaan, dengan masa depan, tetapi mereka percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Untuk mereka percaya bahwa mujizat-Mu pasti terjadi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekalipun orang dunia memprediksi hal-hal yang tidak baik, tapi kami percaya firman Tuhan telah merencanakan segala yang terbaik buat kami semua. Berkati supaya iman kami tetap kuat dan kami memandang masa depan kami dengan optimis, karena bersama Tuhan kami lebih daripada pemenang. Haleluya, haleluya. Sudah dikasih Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah kita dan menerima berkat Tuhan. Angkatlah tanganmu di mana saudara berada.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang disampaikannya kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengalahkan segala musuh-musuhmu, segala masalah maupun segala tantanganmu. Tuhan akan memberkati lumbung-lumbungmu, segala pekerjaanmu, segala usahamu, segala studi dan juga pelayananmu. Dan Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu dipenuhi dengan sukacita, dengan kekudusan, dengan iman, pengharapan dan kasih. Dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata, amin.